Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Hampir 4 bulan ini ada beberapa hal yang berbeda dalam diri saya, terutama masalah kesehatan. Dengan masalah kesehatan ini, hidup saya bisa dikatakan berubah drastis. Yang biasanya penuh energi saat bekerja, saat beraktivitas, saat berinteraksi dengan orang lain, tiba-tiba saja energinya sangat turun drastis seperti itu, sangat berubah. Bahkan saya sampai memakai kacamata. Jadi saya divonis mengidap atau mempunyai penyakit hipertensi dari banyak faktor, eh, dari terutama dari keturunan. Jadi orang tua saya juga memiliki riwayat hipertensi, tapi yang saya kaget di usia seperti ini, masih 32 tahun, sampai kacamata. Jadi saya normal kacamatanya, mata saya, tapi setelah saya mengalami hipertensi ini, tekanan di bola matanya saya sangat tinggi, bahkan sangat tinggi, 27. Itu saya periksa ke spesialis mata, sehingga mata saya tidak bisa melihat handphone, nggak bisa bekerja dengan laptop. Itu sangat sangat mengganggu menurut saya. Saya diminta untuk meminum amlodipin waktu itu 50 gram itu selama 21 hari, namun gejalanya tidak berhenti, tidak hilang, sampai banyak sekali makan obat Novalgin lah, obat lambung lah, kemudian obat banyak sekali pokoknya. Ini saya rasakan waktu itu, dada saya agak ampek dan keringat dingin awalnya seperti itu. Setelah minum amlodipin, kemudian periksa klinik 1, dada ampeknya hilang, kemudian keringat dinginnya hilang, tapi kepala berputar. Salah waktu saya ngisi seminar itu, aula ini berputar sekali, aula sudah berputar, dan saya memaksakan diri untuk mengisi seminar sampai selesai sebagai tanggung jawab saya. Pulang dari seminar itu saya periksa lagi di apotek tensi menggunakan alat itu 160. Stop. Sangat tinggi sekali. Itu membuat bola mata saya seperti mau copot dan ruangan itu berputar. Klinik lagi mendapatkan amlodipin lagi. Saya minum sampai 21 hari saya minum dan tidak ada kemajuan apa-apa. Saya memeriksakan mata, kata mata, tekanan bola mata saya sangat tinggi, dan saya dikasih obat yang namanya tonor 0,5%, dimana kalau ditekskan, waduh, sangat pedih, pedes, tapi ada hasilnya, lumayan tenang. Dan saya juga dikasih resep kacamata silinder untuk membantu saya membaca, membantu saya bekerja. Tapi tetap sakitnya tidak hilang, mereda tapi tidak hilang. Sini kaku sekali, berat, terpuk berat, di sini berat. Kemudian mata seperti mau copot. Jadi pendiam. Ini yang saya rasakan. Mudah panik saya rasakan, dan jadi pemikir sangat berat. Pola makan sudah saya jaga. Saat ini saya turun sampai 8 kilo karena sakit, dan saya juga menjaga makanan. Berbagai macam artikel saya baca tentang hipertensi ini di internet, segala macam obat saya coba mulai jaga pola makan. Saya nggak pernah makan daging. Selama ini saya makan daging itu ya bisa dihitung lah. Apalagi saya nggak suka seafood,
Saya juga nggak suka daging kambing. Sayur lumayan, menurut saya sayur lumayan. Tapi saya tetap terkena hipertensi. Saya ngopi. Kebiasaan ngopi saya udah berhenti total semenjak 4 bulan ini. Kemudian semuanya saya hentikan. Olahraga karena saya nggak boleh, masih belum boleh olahraga berat. Saya olahraga 30 menit sehari, 10 menit pemanasan, peregangan, 20 menitnya saya jalan kaki setiap hari. Untuk saya minum air putih 2 liter satu hari sesuai dengan anjuran dokter. Saya minum obat-obatan rutin. Saya mengkonsumsi infus water, timun, lemon. Saya mengkonsumsi sorenya harinya saya mengkonsumsi tumbar, serai, kemudian madu, sampai yang terakhir ini rendaman alga kristal saya juga minum. Saya juga minum ramuan herbal dari bawang putih lanang, saya beli juga. Saya minum dan perubahannya sakit masih ada, masih banyak keluhan. Saya berpikir sedikit langsung. Kemarin aja saya belum berhasil mencopot bola lampu di rumah, itu udah mikir berat sekali badan. Padahal hanya nggak bisa melepas bola. Padahal semuanya kan nggak apa-apa. Jadi saya nggak seperti ini. Mudah khawatir, mudah cemas, takut berlebihan, pemikir, bahkan digoda anak saya saja. Saya marahnya itu sampai marah sekali. Terus kecil. Jadi ada yang aneh dari saya. Sampai saya ganti obat jadi Captropin sekarang. Sudah hampir 10 tambah 30, 40 hari tambah 10 hari, 50 hari saya mengkonsumsi Captropin. Tetap masih ada gejala aja. Entah yang salah di mana, bermasalah di mana, saya belum nemu. Yang jelas saya masih ikhtiar dan berjuang untuk kesembuhan saya. Saya mencoba banyak hal yang ini justru membantu saya. Saya mencoba meditasi sekarang, yang biasa katakan mindfulness. Ini sangat membantu. Saya sudah 1 minggu praktek 1 hari 10 menit. Sangat sulit ternyata menenangkan diri, berdiam diri sendirian, memfokuskan pikiran dan hati hanya untuk diri sendiri. Itu tidak mudah ternyata. Dan saya mempraktikkan hal itu. Berbagai macam literasi tentang meditasi saya baca. Saya beli buku juga tentang gaya hidup orang biksu di Jepang yang berhasil membantu jutaan orang dengan cara-cara sederhana, mulai bangun 15 menit lebih awal, tidur 15 menit lebih awal, dan tidak melakukan apapun. Itu sangat sulit ternyata. Saya membiasakan diri bangun 15 menit lebih awal dari biasanya. Kalau biasanya saya mungkin 4:30 baru bangun untuk ibadah subuh, jadi saya bangun harus sebelum jam 4:30. Dan nggak boleh melakukan apapun. Jadi nggak boleh melakukan apapun, nggak boleh melakukan aktivitas apapun, cukup hanya berdiam diri saja. Dan itu membuat kita nggak sibuk 1 hari, membuat kita nggak khawatir 1 hari, nggak perlu berpikir tentang pekerjaan, nggak perlu screen time, nggak perlu membuka HP, nggak perlu membuka laptop, cukup hanya diam di tempat tidur, tapi nggak tidur, bangun 15 menit saja. Kalau usah berpikir apapun, kalau pikiran pun datang, cukup
iyakan saja, biarkan untuk datang. Saya mencoba seperti itu. 15 menit ternyata ada ketenangan di sana. Kemudian saya berusaha untuk jalan kaki. Saya berusaha untuk fokus kepada makanan saya. Setiap ada makanan di piring, saya baca doa sesuai dengan keyakinan saya masing-masing. Kebetulan saya Muslim, saya baca kepada Allah, makasih Allah, di dalam pikiran saya ada, di dalam piring saya ada makanan, ada berkah, ada rezeki dari kamu. Saya juga memikirkan orang yang membuatkan makanan ini, istri saya yang selalu membuatkan makanan kepada saya. Saya terima kasih istri saya, semoga istri saya selalu bahagia. Saya berdoa kepada Allah untuk istri saya. Saya berdoa setiap sendok yang masuk pada dalam mulut saya coba berhenti berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, kepada istri saya, kepada orang-orang yang sudah menghidangkan makanan untuk saya. Saya mencoba membiasakan 1 minggu ini. Saya coba membiasakan. Ada ketenangan di sana, ada kebahagiaan di sana, ada kepuasan, bersyukur di sana, sikap syukur di sana. Itu yang membuat saya itu sedikit mereda. Dan ketika saya tenang, jelas di sini akan lega sekali. Terasa darahnya saya nurun. Datang lagi ya, sakit lagi, sakit sampai rahang kaku. Kekhawatiran itu datang dan pergi. Jadi banyak sekali yang saya lakukan, perubahan-perubahan hidup saya. 1 minggu ini saya mencoba untuk meditasi. Sudah hampir 2 minggu saya mencoba mempelajari gaya hidup Biksu tadi itu. Berterima kasih. Bersyukur. Dan kalau meditasi, mindfulness saya sudah mencoba 1 minggu ini. 10 menit 1 hari saya mencoba untuk mindfulness. Berusaha untuk meluangkan waktu selama 10 menit 1 harinya untuk diri saya sendiri. Saya mencoba untuk duduk, diam, dan karena saya masih dasar, fokusnya hanya pada nafas. Ini nggak mudah di awal, tapi lama-kelamaan akan membuat tekanan darah saya sangat turun, jantung saya berdetaknya melambat. Jadi saya 10 menit saya duduk saja. Duduk pun nggak perlu diatur, bisa duduk di kursi seperti saya saat ini, duduk di kursi, tegak, diam, kaki ke lantai, atau bisa bersila seperti kita zikir seperti itu. Bebas saja, tangan di paha dan mata yang tutup. Mata ditutup, pelan-pelan atur nafas. Tinggal kalau istilahnya disadari bahwa saya menghirup nafas, dan disadari bahwa saya menghembuskan nafas. Semua lewat itu. Saya menyadari bahwa saya mengambil nafas, dan saya menyadari bahwa saya menghembuskan nafas. Tidak diatur nafasnya, tapi nafasnya hanya disadari saja bahwa saya sedang melakukan pernapasan. Saya sedang bernapas. Saya sedang memasukkan nafas ke dalam hidung, dan saya sadar bahwa saya mengeluarkan nafas tersebut juga lewat hidung. 1 menit seperti itu membuat hati saya tenang, jiwa saya tenang, jantung saya berdetaknya melambat. Ya, yang ini yang bikin sulit adalah selama 10 menit itu akan kelihatan sangat lama, rasanya akan sangat lama. Kemudian ada pikiran datang, mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk mengajak kita untuk ayo berpikir lagi, sibuk sekali. Saya baru seminggu ini sadar bahwa salah satu yang membuat saya hipertensi di usia muda dan sangat mengganggu aktivitas saya adalah pikiran saya sibuk memikirkan hal-hal yang nggak semestinya harus dipikirkan sekarang, sibuk untuk mencari tahu jawaban-jawaban yang jawabannya nggak harus ada sekarang, sibuk memikirkan rencana-rencana yang rencananya itu nggak harus dilakukan sekarang.
sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan di mana kemungkinan itu nggak ada yang nunggu. Itu yang membuat, salah satu yang membuat saya itu mengalami hipertensi karena pikiran. Dan saya baca juga pikiran merupakan faktor utama saya sakit atau orang-orang sakit, bukan keturunan ternyata, bukan makanan ternyata. Kalau yang membuat sangat berpengaruh adalah pikiran. Maka dari itu saya mencoba untuk mengubah pola pikiran saya, mencoba untuk membiasakan untuk mindfulness di sela-sela saya kerja, di sela-sela di rumah. Saya masih belajar 1 minggu ini, ada banyak sekali perubahan. Saya jadi tenang dan saya tahu bagaimana caranya untuk mengatasi kejenuhan di otot di sini. Sakit sekali, rahang sakit, dia berputar, detak jantung sangat keras, itu mengganggu sekali. Jadi obat saya kerjakan, makanan saya jaga, dan meditasi mindfulness juga saya lakukan. Semoga ini bisa jadi referensi untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk jantungnya, untuk kesehatannya, atau untuk mentalnya. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.